Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Monggo disimak sedaya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal muallafati, lan iku setengah sangking piro-piro karangan dijadikan sebagai khabar muqaddam. Wa minal muallafati, lan iku setengah sangking piro-piro karangan al haditsati kang modern, bisa dibaca al-mujizah, bisa dibaca al-mujazah, tergantung bagaimana kita menerjemahkan aujaza. Kalau aujaza diartikan meringkaskan, berarti teng mriku muta'addi, maka bacaannya boleh al-mujazah. Kalau aujaza artinya ringkas, lazim, gak butuh maf'ul bih, maka harus al-mujizah. Jadi arti pada akhirnya juga berpengaruh. Oke. Oleh sebab itu jangan meremehkan arti. Oke, mengke kita bahas. Oke. Wa minal muallafati, lan iku setengah sangking piro-piro karangan al haditsati kang modern, al mujazati kang den ringkes, al mufidati kang maringi faidah fi hadza ing dalem ikilah rupane al ilmi ilmu. Ingat, kita sudah menentukan khabar muqaddam, berarti kita butuh kelengkapan mubtada muakhar. Kitabu irsyadil fuhul boleh, kitabu irsyadil fuhul utawi kitab irsyadul fuhul ila tahqiqil haqqi min ilmil usul. Wa minal muallafati, lan iku setengah saking piro-piro karangan al-haditsati kang ringkes, al-haditsati kang modern, al-mujazati kang den ringkes, al-mufidati kang berfaidah di hadza ing dalem ikilah bukan al-ilmi ilmu. Kitab irsyadil fuhul utawi kitab irsyadil fuhul ila tahqiqil haqqi min ilmil usul. Imam karangane Imam Asy-Syaukani kang bangsa Syaukani, al-mutawaffa sanah kang wafat pada tahun 1250. Kitab usul fiqh, kitab usul fiqh lil marhum karangane al-marhum Asy-Syaikh Muhammad Al-Khudari al-mutawaffa sanah 1927. Wa kitabu tashilil wusul, lan kitab tashilil wusul ila ilmil usul lil marhum Syekh Muhammad Abdurrahman Idul Mahlawi al-mutawaffa sanah 1920. Itu kitab-kitab modern yang ringkas, yang bisa kita jadikan sebagai pintu masuk untuk mempelajari ilmu usul fikih. Wa nahmadu, lan muji sapa ingsun, sapa kita, muji Allah ing Gusti Allah alladzi kang waffaqa maringi taufik sapa alladzina ing kita ilal ittila'i maring
mempelajari alal kathiri ing atase akeh min hadhihi saking ikilah rupane al kutubi pira-pira kitab. Wa hadalan maringi petunjuk sapa alladzina ing kita ila hadhihi maring ikilah rupane al khalasati ringkesan al wafiyati kang memadai kang cukup allati kang bayanna jelasaken sapa kita fiha ing dalam allati maf'ul bih saking bayanna masadirat tasyri'i ing pira-pira sumberi hukum al-islami kang bangsa Islam. Jelasaken ajla bayanin kelawan paling jelasnya penjelasan. Wa kasyafna lan menyingkap sapa kita anmuru natiha saking elastisitasnya, kelenturannya masadirut tasyri' wa khusubatiha lan kesuburane masadirut tasyri' wa sa'atiha lan keluasane masadirut tasyri' wa bayyana lan jelasaken sapa kita fiha ing dalem masadirut tasyri' fiha ing dalem khulasah nggih fiha ing dalem allati terusane niki wa bayyana lan jelasaken sapa kita fiha ing dalem allati mabahitsal ahkami ing pira-pira pembahasane pira-pira hukum bayanan kelawan penjelasan qarraba kang marekaken apa bayan fahmaha ing memahami hukum wa jallalan memperjelas sapa kita sapa ing apa bayan hikmatas syari'i ing kebijaksanaane syari' fima ing dalem barang syara'a kang wis nyariataken sapa syari' hu ing ma. Kita baca pakai bahasa Indonesia sekarang. Wa minal muallafati dan adalah sebagian dari beberapa karangan al haditsati yang modern al mujazati yang diringkas al mufidati yang berfaedah fi hadza di dalam inilah rupanya al ilmi ilmu kitabu irsyadil fuhuli bermula kitab irsyadul fuhul ila tahqiqil haqqi min ilmil usul lil imami karangan Imam Asy-Syaukani yang berbangsa Syaukani al mutawaffa yang wafat pada tahun 1250 wa kitabu usulil fiqhi dan kitab usul fikih lil marhum karangan al marhum Syekh Muhammad Khudaribik al mutawaffa yang wafat sanata pada tahun 1927 wa kitab tashilil wusul wa kitab tashilil wusul dan kitab tashilil wusul ila ilmil usul kepada ila ilmil usul lil marhum karangan al marhum Syekh Muhammad Abdurrahman Aidul Mahlawi al mutawaffa yang wafat pada tahun 1920 wa nahmadu dan memuji siapa kami Allah akan Allah alladzi yang waffaqa telah memberi taufik siapa alladzina kepada kami ilal ittila'i untuk mempelajari alal kathiri atas banyak min hadhihi dari inilah rupanya al kutubi beberapa kitab wa hada dan telah memberi petunjuk siapa alladzina akan kami ila hadhihi kepada inilah rupanya al khulasati ringkasan al wafiyati yang memadai allati yang bayyana menjelaskan siapa kami fiha di dalam allati menjelaskan maf'ul bih dari bayyana masadirat tasyri'i akan beberapa sumber hukum akan beberapa sumber syariat al-islami yang bersifat Islam maf'ul mutlak dari bayyana ajla bayanin dengan sejelas-jelasnya penjelasan wa kasyafna dan menyingkap siapa kami anmurunatiha tentang kelenturan dari maswadirut tasyri' wa khusubatiha dan kesuburan maswadirut tasyri' wa sa'atiha dan keluasan maswadirut tasyri' wa bayyana dan menjelaskan siapa kami
fiha di dalam allati, maksudnya khulasuhal wafiyah, mabahithal ahkami akan beberapa pembahasan beberapa hukum, bayanan dengan penjelasan, qarraba yang mendekatkan apa bayan fahmaha akan memahami ahkam, wajalla dan menjelaskan apa bayan, menjelaskan hikmat syari'i akan kebijaksanaannya syari' pembuat undang-undang, fima dalam sesuatu syara'a yang telah mensyariatkan siapa syari'hu akan ma. Itu bacaannya, nanti kita lanjutkan selanjutnya. Sekarang kita coba untuk menganalisis hal-hal yang terkait dengan i'rab dari hal-hal yang kemudian kita anggap menjadi penting. Yang pertama tentang wa minal muallafati. Saya selalu katakan, kalau seandainya kita bertemu dengan jarun wa majrurun atau dzaraf ada di awal kalimat, memungkinkan kita terjemahkan ibtidaiyah di awal kalimat benar seperti ini, tidak didahului oleh kalimat yang lain, ini benar-benar di awal alinea. Tapi bisa juga yang namanya di awal kalimat itu dalam konteks istinafiyah. Apa maksudnya istinafiyah? Istinawifiyah itu maksudnya adalah memulai kalimat baru, memulai jumlah baru setelah kita memulai terlebih dahulu jumlah sebelumnya yang sudah tam, sudah sempurna, sudah titik. Kalau seandainya mubtada sudah kita beri khobarnya, kalau seandainya fi'il sudah kita beri fa'il dan maf'ul bihnya. Itu buat lagi, itu namanya istinafiyah. Harus selalu ditegaskan, ini fungsinya praktek, ya kan? Saya ulangi lagi, kalau seandainya kita bertemu dengan jarun wa majrurun, ini wa minal muallafati, itu adalah jarun wa majrurun, atau bertemu dengan dzaraf, dua hal ini sama-sama atas nama syibhul jumlah. Saya ulangi lagi, jarun wa majrurun itu sama apa? Sama-sama syibhul jumlah. Sama-sama apa? Sama-sama butuh yang namanya muta'allaq. Jar majrur atau dzaraf itu tidak memungkinkan kecuali dia butuh yang namanya muta'allaq, seperti yang pernah saya katakan itu. Ya, jadi sama kedudukannya. Kalau seandainya kita bertemu dengan jarun wa majrurun atau dzaraf ada di awal kalimat, apakah itu dalam konteks ibtidaiyah, apakah dalam konteks istinafiyah, dipastikan itu kemudian dijadikan sebagai khabar muqaddam apabila yang jatuh sesudahnya ada yang pantas untuk ditentukan sebagai mubtada muakhar, yang pantas, yang pasti. Nah, dipastikan begitu. Itu ada 3. Isim nakirah, mausul mustarak, masdar muawwal. Oleh sebab itu kita harus kenal apa itu isim nakirah, apa itu mausul mustarak, apa itu masdar muawwal. Kalau seandainya kita nggak ngerti bahwa ini adalah masdar muawwal, kalau seandainya kita nggak ngerti bahwa ini adalah mausul mustarak, kalau nggak ngerti ini isim nakirah, ya menjadi sulit. Oleh sebab itu hafalan menjadi sangat penting. Banggalah panjenengan kalau Anda atau panjenengan niku bergabung pada sebuah lembaga yang mewajibkan panjenengan niku apal. Rek gak apal ditakzir, rek gak apal itu kemudian disangsi. Dalam bahasa apapun, kata kuncinya itu adalah hafalan. Rek gak hafalan gak iso. Men dilacak. Yo, penelitian. Gak percaya, datang pada sebuah lembaga, apalan, mboten, geloken, arek pinter-pinter apa ndak? Ndak kira. Ya, itu begitu sudah. Hafalan pokoknya. Dalam konteks pembelajaran kitab yang wajib dihafalkan itu adalah yang pertama itu adalah qawaidnya, nahwu sorofnya, yang wajib dihafalkan itu adalah mufradatnya. Niku keniscayaan, mohon maaf, sak menika niki kata. Sekarang itu banyak yang namanya metode-metode, tapi metode itu akan lumpuh kalau seandainya peserta didiknya tidak mau hafalan. Niku penting untuk ditegaskan agar sampean tidak terlalu mengigau. Mimpi di siang bolong, kepingin pintar baca kitab tapi tidak mau hafalan qawaid. Mimpi di siang bolong itu. Kepingin pintar baca kitab tidak mau hafalan mufradat, gak bisa itu.
Ini penting untuk kemudian ditegaskan, ya. Jadi kita tahu apa sih mausul mustarak itu? Apa sih yang dimaksud dengan masdar muawwal itu? Apa sih yang dimaksud dengan isim nakirah? Kalau seandainya kita bertemu dengan jarun wa majrurun, kalau seandainya kita bertemu dengan dzaraf ada di awal kalimat, apakah itu dalam konteks ibtidaiyah, apakah dalam konteks istinafiyah? Maka ketika yang jatuh sesudahnya ada yang pantas untuk kemudian ditentukan sebagai mubtada muakhar, dipastikan jar majrur atau dzaraf itu jadi khabar muqaddam, sehingga di sini dikatakan wa minal muallafati, lan iku setengah sangking piro-piro karangan. Wa minal muallafati, dan adalah, ada kode adalah di situ. Khabar muqaddam berarti teng mriki. Kenapa? Karena yang jatuh sesudahnya ada yang pantas. Kata-katanya pantas. Yang pasti pantas itu 3. Bukan berarti yang selain 3 ini tidak terjadi. Itu semacam itu. Ya, yang pasti pantas itu 3. Apa itu? Isim nakirah. Fiddari rajulun, fiddari ku tetap ing dalam omah rajulun utawi wong lanang. Rajulun itu isim nakirah. Wa minal ma'lumi anna Muhammadan aminun. Wa minal ma'lumi, dan adalah merupakan sesuatu yang sudah diketahui, anna Muhammadan utawi bermula sesungguhnya Muhammad adalah aminun, orang yang terpercaya. Masdar muawwal di situ. Wa minan nasi man yaqulu, dan adalah di antara sebagian orang ya man bermula orang, wa minan nasi man bermula orang, mausul mustarak. Jadi penting untuk kemudian ditegaskan di sini. Dalam konteks ini yang penting untuk kemudian digarisbawahi adalah kata-kata yang pantas. Yang pantas itu kita tahu bahwa ini pantas atau tidak. Kalau dari pengalaman belajar saya, yang paling menentukan nanti adalah feeling, yang paling menentukan adalah dzauq, yang paling menentukan adalah indra keenam. Kapan indra keenam itu kemudian bisa muncul dalam konteks analisis? Kapan perasaan kita itu tumbuh dan benar? Kalau seandainya panjenengan sudah sering berinteraksi dengan kitab. Oleh sebab itu harus sering berinteraksi dengan kitab ini. Harus sering. Semakin panjenengan itu buka kitab sering, buka kitab sering, buka kitab sering, ya, ini semacam itu. Maka panjenengan pada akhirnya akan punya feeling. Orang-orang yang sering ngaji itu ketika ditanya, kenapa ini kok jadi maf'ul bi? Gak usah alasan sing aneh-aneh. Oh ini karena kodenya ing. Nah, itu sederhana begitu. Kenapa ini kok kemudian menjadi maf'ul fih misalnya? Oh ini ing dalem. Itu enak nih ya, gitu. Ya, jadi penting untuk kemudian ditegaskan. Semakin panjenengan itu kemudian intensitas dan frekuensi membuka kitab itu makin tinggi, maka kemungkinannya untuk bisa itu seperti itu. Memang manual gak bisa. Ya, apa yang kemudian kita tawarkan adalah sistematisasi, bukan percepatan dalam arti yang instan kenemenan begitu itu. Saya tidak mau seperti itu. Ya, itu semacam itu. Oke. Jadi penting untuk kemudian ditegaskan. Mana dalam konteks ini yang menjadi mubtada muakhar? Yang menjadi mubtada muakhar adalah kitabu irsyadil fuhul. Ya. Memungkinkan dibaca irsyadul fuhul, memungkinkan dibaca irsyadil fuhul, tergantung. Kalau seandainya ini kita anggap sebagai nama yang tidak bisa dirubah-rubah, ya sudah, itu berarti kita ngomong hikayah dalam konteks ini. Ya, itu semacam itu. Saya sekarang masuk pada al-mujazah dan al-mujizah. Diperhatikan seperti yang tadi sempat saya singgung itu. Ya. Al-mujizah, al-mujazah itu adalah merupakan isim maf'ul atau isim fa'il dari aujaza. Bareng-bareng ditasrif sekarang. Aujaza yujizu ijazan wa mujazan fa huwa mujizun wa dzaka mujazun aujiz la tujiz mujazun mujazun. Begitu. Bagaimana Ustadz untuk memastikan apakah ini dibaca mujaz atau mujiz? Untuk menentukan apakah sebuah kalimat yang tidak berharokat itu nanti kita anggap sighotnya adalah isim fa'il atau isim maf'ul. Apakah kemudian harokat huruf sebelum akhir di fathah atau di kasroh? Kalau di fathah berarti isim maf'ul, kalau di kasroh berarti isim fa'il. Kalau mujazun
Itu berarti isim maf'ul karena harokat huruf sebelum akhir dalam hal ini adalah jim, itu di fathah. Kalau mujizun itu adalah isim fa'il karena harokat huruf sebelum akhir adalah di kasroh. Apakah itu akan kita baca mujaz atau mujiz, itu tergantung pada artinya. Begitu. Konkretnya ya napa Ustadz? Kalau seandainya artinya lazim, artinya misalnya aujaza itu artinya ringkas. Oleh sebab itu klarifikasi kepada kamus itu menjadi sangat penting. Ya, sampean harus didampingi dengan kamus. Harus punya, kalau seandainya kita sedang tekun belajar baca kitab itu harus punya yang namanya kamus minimal munawwir, itu standar lah. Ya, minimal itu munawwir, wes. Kamus munawwir nih wes minimal nih pun. Gitu. Dicek. Ternyata aujaza ini memang ada yang berarti mutaaddi, artinya meringkaskan, ada juga yang berarti aujaza itu artinya ringkas. Kalau seandainya kita memilih aujaza itu artinya ringkas, itu berarti lazim. Ketika lazim, seperti yang sering saya katakan, lazim itu tidak punya maf'ul bih. Inilah alasan kenapa kalau seandainya kita klarifikasi di dalam kitab Al-Amthilatut Tasrifiyah bab yang kelima, itu tidak ada wadhakanya, tidak ada isim maf'ulnya. Kenapa? Karena fa'ula yaf'ulu itu pasti lazim, sehingga tidak ada wadhakanya. Penting untuk kemudian ditegaskan itu. Jadi umpamane panjenengan milih aujaza niku artine ringkes, maka bacanya harus al-mujizah dengan dikasroh harokat huruf sebelum akhir, jimnya dikasroh, itu artinya ringkes. Kalau seandainya aujaza diterjemahkan dengan meringkaskan, itu berarti adalah muta'addi, memungkinkan, atau sampean harus membacanya dengan al-mujaza dengan memilih isim maf'ul, artinya diringkas atau diringkaskan. Itu cara penyelesaiannya adalah seperti itu. Jadi ini memungkinkan untuk dibaca al-mujizah, memungkinkan juga dibaca al-mujazah, tergantung kita memilih alternatif arti yang mana dari tawaran yang ditawarkan oleh kamus itu. Apakah kita artikan dengan ringkas atau meringkaskan? Aujaza kalau seandainya diterjemahkan ringkas, itu berarti lazim. Lazim tidak memiliki maf'ul bi, isim maf'ul. Lazim tidak memiliki isim maf'ul. Ini penting untuk kemudian ditegaskan. Ya, jadi silahkan dipilih yang mana, boleh semuanya, karena kebetulan data yang ada di dalam kamus aujaza memungkinkan diterjemahkan ringkas, memungkinkan juga diterjemahkan dengan meringkaskan. Itu poin pertama yang menurut saya penting. Ya, poin kedua itu ya. Poin yang selanjutnya silahkan dilihat di situ. Kata-kata al-hadithati, al-mujizati atau al-mujazati, al-mufidati. Apa pelajaran yang kemudian bisa kita ambil di situ? Yang pertama, lagi-lagi orang Arab menganggap jamak yang tidak memiliki akal itu adalah mu'annas mufrad. Mu'allafat itu adalah jamak yang tidak memiliki akal. Ternyata dinaati dengan al-hadithati pakai tak marbutoh, bukan al-hadithati. Bukan dengan tak maftuhah, tapi tak marbutoh. Itu berarti mu'annas mufrad. Al-mujizati atau al-mujazati pakai tak marbutoh juga. Al-mufidati pakai tak marbutoh lagi. Ini berarti al-mu'allafat oleh orang Arab memang dihukumi dengan mu'annas mufrad. Oleh sebab itu panjenengan jangan takut-takut untuk membuat kaidah kullu jam'in ghairi aqilin mu'annasun mufradun. Meskipun nanti ada mustathnayat, gak apa-apa. Semua kan begitu, likulli qa'idatin mustathnayat. Untuk setiap kaidah nanti pasti ada perkecualian. Itu begitu. Lagi-lagi saya menegaskan, ayo rek, penalaran induktif untuk analisis kita. Begitu. Ya, itu poin. Yang kedua, kata
Kata-kata al-hadithati yang selanjutnya ya, al-hadithati al-mujizah atau al-mujazah al-mufidah itu adalah semuanya isim sifat. Al-hadithah itu namanya sifatun musyabbahatun bismil fa'il, al-mujizah kalau dibaca begitu namanya isim fa'il, al-mujazah kalau seandainya dibaca begitu itu namanya isim maf'ul, al-mufidah itu jelas isim fa'il. Apa kesimpulannya? Yang namanya na'at memang harus terbuat dari isim sifat. Kalau seandainya kita mau mengajari anak didik kita, peserta didik kita untuk belajar na'at, maka pintu masuknya itu harus diajari tentang isim sifat dulu. Harus ngerti anak kita tentang isim fa'il itu apa, isim maf'ul itu apa, sifat musyabbahah bismil fa'il itu apa, isim mansub itu apa, isim tafdil itu apa, sighat mubalaghah itu apa, isim adat itu apa, ya, dan seterusnya yang termasuk dalam kategori isim sifat itu apa. Seperti yang sering saya katakan, dua susunan kata pada akhirnya memungkinkan untuk kemudian disebut sebagai idhofah, memungkinkan juga dianggap sebagai na'at man'ut, tergantung apa. Yang kedua isim sifat atau tidak, lagi-lagi begitu. Ya. Al-hadithah termasuk dalam kategori sifatun musyabbahatun bismil fa'il. Al-mujizah termasuk dalam kategori isim fa'il atau isim maf'ul kalau dibaca al-mujazah. Al-mufidah termasuk dalam kategori isim fa'il. Itu semuanya adalah isim sifat dan itu semuanya adalah jadi na'at. Ya, penegasan dari ini yang selanjutnya adalah man'ut yang satu memungkinkan diberi na'at banyak. Diperhatikan. Jangan takut sampean. Kalau seandainya ditanya, al-hadithah ini na'at dari man'ut yang mana? Al-mu'allafat. Al-mujizah ini na'at, iya, na'at dari mana? Na'at dari al-mu'allafat, man'utnya sama, al-mu'allafat juga. Al-mufidah di sini apa? Na'at. Man'utnya mana? Man'utnya adalah al-mu'allafat lagi. Man'ut yang satu boleh diberi na'at dengan na'at yang banyak. Jangan kemudian salah, misalnya al-mujizah dianggap na'at dari al-hadithah, al-mufidah dianggap na'at dari al-mujizah misalnya. Na'at itu tidak boleh dinaati. Yang penting jangan merasa bersalah. Ya, jangan merasa bersalah. Selanjutnya saya akan membidik tentang kata-kata wa nahmadullah. Ada beberapa di situ menjadi catatan saya. Kata-kata nahmadu itu pakai huruf mudhara'ah nun. Huruf mudhara'ah nun ini dipastikan ketika misalnya sebuah kalimat fi'il ditempeli itu, fi'il mudhari' pakai itu, dhamirnya adalah dhamir yang mustatir wujuban. Fi'il mudhari' dengan menggunakan hamzah mudhara'ah tidak mungkin pernah memiliki fa'il atau naibul fa'il berupa isim dhahir. Catatan itu nanti. Ya. Fi'il mudhari' dengan hamzah mudhara'ah, fi'il mudhari' dengan menggunakan nun mudhara'ah, fi'il mudhari' dengan menggunakan ta mudhara'ah yang memiliki fungsi mukhatab tidak pernah bisa mungkin punya fa'il berupa isim dhahir atau berupa masdar muawwal. Fa'ilnya pasti isim dhamir yang wajib disimpan. Ditegaskan itu, sampean. Jadi wis hamzah mudhara'ah fa'ilnya mana? Mustatir wujuban. Kalau seandainya kemudian nun pakai nun mudhara'ah, mana fa'ilnya? Mustatir wujuban. Kalau seandainya kok kemudian tak mudhara'ah memiliki fungsi mukhatab, mana fa'ilnya? Mustatir wujuban. Gak mungkin punya isim dhahir fa'ilnya, gak mungkin berupa masdar muawwal fa'ilnya. Sampai ketika kemudian ada muncul kata-kata anta misalnya di situ, termasuk dalam kategori ini adalah fi'il amar. Kalau seandainya kata-kata nahnu muncul di situ, kalau seandainya kemudian kata-kata ana muncul di situ, misalnya seperti ini, ajlisu ana, apakah ana di situ jadi fa'il dari ajlisu? Tidak. Fa'ilnya tetap ana yang tersimpan di dalam lafadz ajlisu, sedangkan ana yang dimunculkan, ana yang didhahirkan itu tidak lebih hanya sekedar taukid.
Kalau seandainya misalnya ini ditambah nahmadu nahnu Allah misalnya, maka nahnu yang ada itu bukanlah sebagai bukanlah sebagai fa'il dari nahnu, bukan. Itu adalah taukid dari nahnu yang tersimpan di dalam lafadz nahmadu yang mustatir wujuban. Dalam konteks inilah menjadi penting misalnya di dalam ayat Al-Quran, uskun anta wa zaujukal jannata, termasuk yang tidak memungkinkan punya yang namanya fa'il berupa isim dhahir dan fa'il berupa masdar muawwal adalah uskun, adalah isim fi'il amar yang tidak dimasuki oleh alif tathniyah dan waw jama' utawa ya muannatsah mukhatabah. Uskun netepo manggono sopo siro anta yosiro. Mana fa'il dari uskun? Apakah anta yang kemudian dimunculkan? Uskun anta wa zaujukal jannata, uskun anta wa zaujukal jannata, uskun anta wa zaujukal jannata. Apakah anta di situ jadi fa'il? Tidak. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah dhamir anta yang tersimpan yang ada di dalam lafaz uskun, yang itu adalah mustatir wujuban. Perhatikan, fi'il amar mufrad itu tidak mungkin punya fa'il kecuali isim dhamir yang tersimpan di dalamnya. Ya, fi'il mudhari' pakai hamzah mudhara'ah tidak mungkin punya fa'il berupa isim dhahir dan masdar muawwal. Fi'il mudhari' pakai nun mudhara'ah pasti yang namanya fa'ilnya berupa isim dhamir yang mustatir wujuban di situ. Tidak mungkin fa'il dari fi'il mudhari' yang pakai hamzah mudhara'ah, nun mudhara'ah, tak mudhara'ah yang memiliki fungsi mukhatab itu kemudian punya fa'il berupa isim dhahir berupa masdar muawwal. Tidak mungkin. Meskipun di situ ada ana muncul, meskipun di situ ada anta muncul, meskipun di situ ada nahnu muncul. Anta, ana, dan nahnu yang muncul itu tidak lebih dari sekedar taukid menguatkan dhamir ana yang tersimpan di dalam lafadz fi'il mudhari', fi'il yang sebelumnya itu semacam itu. Oke, penting untuk kemudian ditegaskan itu. Selanjutnya adalah kata-kata Allah. Oke. Selanjutnya adalah kata-kata Allah. Lafadz Allah kalau seandainya dia berkedudukan maf'ulun bihi, diperhatikan ya. Kalau seandainya lafadz Allah kenyataannya ditentukan sebagai maf'ul bih, maka jangan disebut sebagai maf'ul bih. Itu namanya su'ul adab, itu kurang totok kromo. Ya, diperhatikan. Lafadz Allah kalau seandainya jatuh setelah fi'il muta'addi dan kenyataannya dia menjadi maf'ul bih, maka tidak boleh ulama nahwu tidak memberikan nama untuk Allah yang menjadi maf'ul bih sebagai maf'ul bih. Apa itu? Disebut sebagai mansubun ala lafzil jalalati boleh, mansubun ala ta'zim juga boleh. Perhatikan itu. Ya. Jadi sampai ngono rek. Ya. Sampai ngono. Bukan hanya zat Allahnya saja yang kemudian diagungkan, tapi lafadznya itu juga diagungkan. Sampai ketika kemudian menjadi maf'ul bih, itu tidak disebut sebagai maf'ul bih yang konotasinya itu kalah. Namanya maf'ul bih, objek itu kan kalah, negatif. Ketika lafadz Allah kenyataannya berkedudukan nasab, jatuh setelah fi'il muta'addi dan dia menjadi maf'ul bih, maka tidak disebut sebagai maf'ulun bihi, tapi disebut sebagai mansubun ala lafzil jalalati atau mansubun ala ta'zim. Oleh sebab itu ojo ya megaya. Ya, saya hanya mengagungkan zat Allah, jangan begitu. Ya, nama Allah itu juga harus diagungkan. Kenapa kok bismillah? Kok gak billahirrahmanirrahim? Ismullah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ismi lagi di situ. Sabbihis ma rabbikal a'la. Ismi lagi di situ. Jadi aja melok-melok apa jenenge senewen begitu ya,
bahwa saya hanya memuliakan zat Allah, mengagungkan zat Allah, sedangkan nama ya nggak bisa begitu. Ini yang ditegaskan oleh ulama fikih, ulama nahwu. Ketika kemudian lafadz Allah itu kenyataannya jatuh setelah fi'il muta'addi dan dia dibaca nasab atas nama maf'ul bih, maka tidak boleh disebut sebagai maf'ul bih, akan tetapi dia disebut sebagai mansubun ala lafzil jalalati, atau disebut sebagai mansubun ala ta'zim. Jadi kenyataannya Allah jadi maf'ul bih, kenyataannya, tapi tidak. Itu semacam itu ya. Jadi penamaan kita tidak boleh su'ul adab kepada lafadz Allah ya, kita tidak boleh su'ul adab kepada lafadz Allah. Kalau seandainya lafadz Allah itu kok kemudian menjadi menjadi maf'ul bih, maka namanya bukan maf'ul bih, akan tetapi mansubun ala lafzil jalalati atau mansubun ala ta'zim ya. Itu seperti itu. Nanti akan kita lanjutkan uraian-uraian seterusnya karena keterbatasan waktu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.